bawahnya bisa diambil biar kita belajarnya nyaman dan tentram. Sudah? Sudah, Bu. Ibu absen dulu ya. Di sini Mbak Zainab Hadir. Mbak Arum Hadir. Mbak Dela Hadir, Bu. Mbak Ika Hadir. berangkat semua ya. Wah, rajin sekali. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang ingat ya kemarin materinya yang Ibu ajarkan apa? Sabar. Ada yang bisa jelasin nggak apa itu sabar? Menahan diri dari amarah. Ya, benar sekali. Ada lagi mungkin? Sudah? Baik. Sabar adalah suatu sikap dan rasa untuk menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Nah, materi yang akan Ibu ajarkan pada pertemuan kali ini adalah tentang sikap jujur. Jujur adalah suatu sikap yang lurus, berarti menyatakan yang sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan tidak berbohong ya. Nah, manfaat dari sikap jujur ini adalah dapat dipercaya oleh orang lain dan membangun kepercayaan terhadap orang lain. Selain itu, membiasakan sikap jujur ini akan menghindarkan kita dari segala macam fitnah sehingga hidup akan terasa lebih tentram. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan memutarkan video biar kalian bisa lebih mudah memahami apa itu sikap jujur. Nah, Nika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Ma? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke uang kue dan berikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Ma. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Teh. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Ma? Ini tuh daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu, semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke, uangnya 100.000, jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau ada sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Ma, ini belanjanya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Nika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya, Ma, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh udah gak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Nah, kesimpulannya di sini Dika lagi disuruh ibunya untuk membeli beberapa bahan di warung untuk ibunya membuat kue. Nah, di sini ternyata uang 100.000 yang diberikan ibunya untuk membeli bahan kue tadi masih tersisa 40.000 dan menurut Dika itu masih terlalu banyak. Mungkin jika Dika mengambil separuh dari uang tersebut, ibunya tidak akan mengetahui. Dan sesampainya di rumah, Dika pun berkata bohong terhadap ibunya. Dia mengatakan uang yang diberikan untuk membuat bahan kue tadi ternyata tersisa 20.000. Pada kenyataannya uang yang tersisa tadi kan 40.000. Nah, Dika berbohong kepada ibunya. Nah, ibunya pun langsung mempercayainya. Nah, setelah itu Dika pun merasa bersalah kepada ibunya karena sudah berbohong kepada ibunya. Dan di situ Dika langsung meminta maaf kepada ibunya. Dan ibunya pun langsung memaafkannya dan memberi nasihat bahwa sikap tersebut itu tidak baik karena tidak berkata jujur kepada orang
Nah, di sini yang dapat kita simpulkan adalah kita harus tetap jujur dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun terhadap siapapun. Paham semua? Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian bagaimana contoh sikap jujur di rumah maupun di sekolah. Nah, di sini Ibu akan membagi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin kelompok 1 bisa menyebutkan bagaimana contoh sikap jujur itu di rumah, dan kelompok 2 dapat mencontohkan bagaimana sikap jujur itu di sekolah. Mungkin bisa dipahami? Ibu beri waktu 2 menit ya untuk mengerjakannya. Mungkin perwakilan dari kelompoknya bisa maju untuk mempresentasikan bagaimana contoh sikap jujur yang ada di rumah maupun di sekolah. Silakan. Contoh sikap jujur yang ada di rumah. Yang pertama, mengakui kesalahan kepada orang tua, adik, dan kakak ketika kita memang salah. Yang kedua, memberikan informasi biaya bayar SPP dan biaya pendidikan lainnya yang sebenarnya, tidak dilebih-lebihkan. Terus yang terakhir, berkata apa adanya sesuai kebenaran kepada orang tua dan saudara. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat baru. Dan untuk selanjutnya, bagaimana contoh sikap jujur yang dapat diterapkan di sekolah, mungkin bisa dipresentasikan. Contoh cara menerapkan kejujuran di sekolah. 1. Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab. 2. Tidak mencontek saat mengerjakan ulangan. 3. Melaksanakan piket sesuai jadwal, berbicara atau menyampaikan hal yang benar. Yang 4. Memberikan barang yang dipinjam. Ya, benar sekali. Di sini kesimpulannya, kita harus selalu bersikap jujur ya anak-anak. Mungkin masih ada yang ingat tadi sikap jujur itu apa? Ya, tidak berbohong. Ya, benar sekali. Dan Ibu cukupkan terlebih dahulu ya anak-anak. Materi yang akan Ibu sampaikan untuk minggu depan adalah amanah, sikap amanah. Nah, ini bisa dipelajari dulu di rumah. Mungkin bisa bertanya kepada ibu, bapak, atau ayah atau kakak atau siapapun yang ada di rumah, mungkin biar nanti kita di sekolah lebih mudah memahaminya lagi ya. Mungkin lebih penguatannya gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Mungkin bisa dipimpin doanya